suatu kelas terdapat 4 murid dan seorang guru yang tengah melaksanakan proses belajar mengajar. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Iya. Oke, kelas hari ini sudah selesai. Ingat minggu depan kita ulangan akhir semester. Dan untuk hari pertama ulangan adalah matematika. Saya harap tidak ada dari kalian yang menyontek. Baik, Pak. Aku tidak mengerti apa yang tadi Pak Muhyiddin menjelaskan. Yang bagian mana? Yang bagian teks eksposisi kan? Iya. Oh, biar aku yang jelaskan. Teks eksposisi adalah teks yang berisi karangan atau informasi atau pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oh, kalau strukturnya bagaimana? Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis yaitu bagian pembuka yang berisi pendapat, gagasan, atau ide penulis tentang suatu peristiwa, keadaan, atau kebenaran. Yang kedua adalah argumentasi, di mana bagian argumentasi ini berisi pendukung tesis seperti data, fakta, atau pernyataan para ahli. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang, di mana penegasan ulang ini adalah bagian akhir yang berisi penegasan ulang yang disampaikan sebelumnya. Oh, kalau yang ciri-cirinya itu bagaimana lagi? Jadi Ilham, ciri-ciri teks eksposisi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu dia menggunakan bahasa baku. Kemudian yang kedua, penyampaiannya lugas. Kemudian yang ketiga, berisi informasi tentang pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah tidak memihak pada seseorang. Kemudian yang kelima, bersifat objektif dan netral. Kemudian yang terakhir, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Oh, terima kasih Abrar sudah membantu aku. Sama-sama Ilham, kita kan saling teman, jadi wajar kalau kita saling membantu atau saling tolong-menolong. Di kelas, suasana ulangan matematika. Ilham sedang duduk di bangkunya, tampak cemas. Abrar duduk di sampingnya. Ilham, kenapa kamu bercemas banget? Ada apa Ilham? Aku gak bisa jawab kali ini. Kalau aku nggak menyontek, nanti aku bisa gagal. Aku takut banget yang jelek. Ilham, menyontek gak akan menyelesaikan masalah. Nilai memang penting, tapi kejujuran jauh lebih penting. Jika kamu menyontek, kamu seperti mengkhianati diri kamu sendiri. Tapi Abrar, kalau aku jujur nanti tidak jelek. Nanti gimana? Jangan khawatir Ilham, kejujuran akan membawa kamu lebih tenang. Jika kamu tidak tahu, bilang saja karena kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kau bilang Abrar, mungkin aku akan mencoba untuk jujur. Setelah ulangan selesai, Pak Muhyiddin mengumpulkan lembaran jawaban. Saya ingin kalian tahu bahwa nilai itu penting. Tapi yang lebih penting adalah cara kalian meraihnya. Tujuan adalah dasar dari segala hal yang benar. Saya tahu kadang-kadang kalian merasa tertekan untuk mendapatkan nilai tinggi. Tapi percayalah, kejujuran akan membawamu jauh lebih baik daripada kebohongan. Ilham mendengarkan dengan seksama, tampak terkesan dengan perkataan Pak Muhyiddin. Ilham terdiam sejenak merenung. Di luar kelas setelah ulangan, Ilham bertemu dengan Abrar. Abrar, terima kasih sudah mengingatkanku. Tadi aku memutuskan untuk nggak menyontek, walaupun soalnya susah-susah banget. Aku jujur dan sekarang aku merasa lebih baik. Aku tahu kamu bisa Ilham. Kejujuran kadang membuat kita takut, tapi itu yang lebih baik bagi kamu. Aku nggak takut lagi Abrar. Sekarang aku merasa lebih percaya diri. Nilai yang jelek nggak masalah. Yang penting aku nggak menipu diriku sendiri. Setelah beberapa hari, Pak Muhyiddin mengumumkan hasil ulangan. Saya tahu barangkali kalian yang merasa cemas tentang hasil ulangan ini. Tapi ingat, kejujuran itu lebih penting daripada apapun. Saya ingin berterima kasih kepada yang sudah berani untuk jujur dan berusaha seperti itu. Ilham merasa sedikit cemas, namun ketika hasil ulangan dibagikan, ia terkejut menemukan bahwa nilainya cukup. Aku nggak menyangka
walaupun bukan yang terbaik, aku merasa bangga karena aku jujur. Setelah pulang sekolah, Ilham bercerita kepada bapaknya. Assalamualaikum. Bapak ngapain? Sedang membaca cerita. Pak, tadi nilai aku rendah. Walaupun rendah, tapi aku bangga karena aku jujur. Bangga padamu nak, kejujuran memang tidak selalu membawa hasil yang langsung kita inginkan, tapi itu adalah cara yang benar, dan kamu sudah memilih jalan yang benar. Pak, tadi di sekolah Pak Muhaimin bilang kalau kejujuran itu lebih penting daripada nilai. Walaupun nilainya enggak sempurna, aku merasa lebih baik. Itu adalah keputusan yang sangat baik. Nilai itu penting, tapi lebih penting lagi adalah karakter yang kita bangun melalui tindakan kita. Kejujuran akan selalu membuat kita dihormati. Akhir cerita, Ilham semakin yakin akan nilai kejujuran yang telah ia pelajari. Ia menyadari bahwa kejujuran membawa ketenangan dalam hati, meskipun terkadang harus melalui kesulitan. Kejujuran memang bukanlah hal yang mudah, tetapi kejujuran adalah jalan untuk menggapai kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika kita belajar, maka diperlukan yang namanya kejujuran untuk menggapai yang namanya kebahagiaan. E quando eu te pegar